Materi pembelajaran sejarah Indonesia tentang Islam masuk ke Nusantara, presentasi dari kelompok 4 kelas 10-9. Poin penting yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, pendapat sejarawan mengenai proses masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang ketiga, golongan-golongan penyebar agama Islam. Yang keempat, para wali songo. Anggota kelompok kami yaitu Ahsan Anang Nurdiansyah, Aila Zura, Muhammad Zaim Mahbub, Najwa Alia Mujbita, Novela Rahmatul Fadilah, Puspita Sari Setiabudi. Masuknya Islam di Nusantara dimulai sejak abad ke-7. Islam sudah masuk ke Indonesia secara damai, namun baru berkembang pada abad ke-13. Sejalan dengan mundurnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dan ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat di Indonesia. Ada pendapat beberapa tokoh mengenai masuknya Islam di Nusantara, yaitu pendapat dari Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam berasal dari Arab atau Mesir yang berlangsung pada abad-abad pertama Hijriyah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam bermazhab Syafi'i seperti yang banyak dianut penduduk Mesir. Selain itu, karena juga banyak raja kerajaan Samudra Pasai adalah Al-Malik. Selanjutnya yang kedua ada pendapat dari Sucipto Wirjo Suparto. Menurut Sucipto Wirjo Suparto, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Dibuktikan dengan salah satu makam raja Islam di Samudra Pasai yang nisannya menggunakan batu yang berasal dari Gujarat, India. Pendapat Antoni, masuknya Islam di Nusantara dilakukan oleh musafir yang datang ke Pulau Indonesia. Kaum tersebut biasanya mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Bukti-bukti maksudnya Islam di Nusantara, yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Maluku. Bukti dari Pulau Sumatera. Pertama, berita dari Ibnu Batutah menyatakan bahwa ia mengunjungi Islam. Yang kedua, nisan kubur Sultan Malik tahun 1297 Masehi dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, berita Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292. Bukti dari Pulau Jawa. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah di Leran, Gresik. Yang kedua, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1419 Masehi di Gresik. Yang ketiga, berita Tome Pires tahun 1512 sampai 1515. Selain ada kerajaan Hindu-Buddha, ada pula kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya bukti yang ada pada Pulau Kalimantan dan juga Maluku. Dari Pulau Kalimantan yaitu Hikayat Kutai memberi informasi masuknya Islam di Kalimantan Timur. Lalu ada Hikayat Banjar memberi informasi mengenai masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Lalu dari Pulau Maluku yaitu Hikayat Tanah Hidu yang ditulis oleh Rijali yang memberi informasi mengenai masuknya Islam di Ternate. Dan juga Tome Pires dan Antonio Galvo menggambarkan pada tahun 1460 sampai 1465 tentang Islam masuk ke Maluku. Selanjutnya ada golongan penyebar agama Islam. Yang pertama ada pedagang. Mula-mula yang memperkenalkan adalah pedagang dari Arab, kemudian disusul pedagang Islam dan Mesir, Perdia dan Gujarat. Akhirnya pedagang sambil mengajarkan agama Islam. Yang kedua ada golongan mubalik, golongan yang bekerja menyebarkan agama Islam melalui dakwah untuk menyebar hukum dan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga ada para wali. Para wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ada 9 wali yaitu Wali Songo ada 9. Yang pertama, Sunan Gresik bernama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel bernama Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang bernama Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat bernama Syarifuddin. Yang kelima, Sunan Giri bernama Muhammad Ainul Yakin.
Yang keenam ada Sunan Kalijaga bernama Raden Syahid. Yang ketujuh Sunan Kudus bernama Ja'far Shadiq. Yang kedelapan ada Sunan Muria bernama Raden Prawato. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Hidayatullah. Itulah tadi penjelasan tentang masuknya agama Islam di Nusantara dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyaksikan.